Oke. Wah, assalamualaikum Mas Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Mas Nu. Assalamualaikum Mas Nu. Wah, Waalaikumsalam. ini kesempatan yang sangat berharga sekali nih bisa mewawancara Mas Nu, Mas Sabrang ini. Mas Nu ini adalah seorang penulis lagu, pencipta lagu. Kita sudah kenal lah, bandnya Lito sudah tahu. Kita juga sudah tahu kalau beliau adalah vokalisnya gitu ya. Meskipun vokalis, dia juga pencipta lagu, juga pemain keyboard gitu ya. Tapi yang banyak masyarakat tidak tahu ini, saya yakin adalah bahwa beliau itu juga pembuat film, produser film. Ada 3 judul film. Minggu di Victoria Park, Raya, Cahaya di Atas Cahaya, Guru Bangsa, Cokro Aminoto. Ini saya barusan cari di Google, ternyata ada 3 film. Nah, selain itu beliau ini yang tidak masyarakat banyak yang belum tahu, itu lulusan University of Alberta di Kanada. Ada 2 kesarjanaan lulusan ya, matematika dan fisika. Dan ini yang saya tadi cari di Google adalah bahwa sejak kecil, sejak SMP katanya saya baca di Kaskus atau di mana itu, Mas Nu ini suka membaca buku tasawuf. Mungkin itu kenapa ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, yang menarik adalah musisi ini kok membahas pendidikan. Nah, ini ya. Itu kenapa ini? Baik. Kita mulai Mas Nu dengan quote-quote Mas Nu ini. Saya itu kan ikut beritanya Mas Nu di wawancara atau di apa gitu. Saya lihat Mas Nu pernah bilang, Mas kok nggak jarang membuat lagu lagi. Kenapa Mas? Ya males aja gitu. Dijawab Mas Nu, ya males aja. Kok nggak produktif lagi sekarang? Katanya males itu juga produktif gitu. Wah, ini tingkat dewa ini. Itu baru 1 quote ini. Ini saya ambil cuplikan-cuplikan jawaban Mas Nu ini. Kemudian kemarin saat webinar, beliau juga bilang optimis dan pesimis tuh nggak ada konsep optimis dan pesimis. Yang ada hanya data. Wah, ini baru juga ini. Terus kemudian di sekolah itu diajari teori, misalnya jika ada orang sakit kita harus menolong. Gitu. Apakah di perbuatan juga sama? Ketika ada orang sakit menolong. Nah, itu juga saya baca dari internet. Kemudian karakter pemimpin masa depan itu ditentukan oleh pendidikan sekarang. Jadi pendidikan sekarang menentukan nanti masa depan karakternya anak-anak di masa depan. Itu yang saya baca. Metode pilihan ganda tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, jika masuk kandang sapi atau kambing, tidak akan jadi sapi atau kambing, tapi malah tahu seluk-beluk dari kandang tersebut. Nah, itu beberapa quote. Mas Nu, silakan dipilih quote yang mana yang perlu dijelaskan sama Mas Nu sendiri ini. Di antara quote-quote atau bahkan ada quote yang nggak ada tadi, ada yang kelewatan ini. Mohon Mas Nu silakan Saya tuh malah nggak inget, Mas. Kayak gitu itu. Saya mau menjelaskan yang mana di direct Masnya aja, soalnya bagi saya quote-nya jelas semua. Jadi Oke, langsung gini aja. Langsung saya ambil topik kita adalah belajar pendidikan itu kebebasan. Bebas belajar dari apa saja. Bebas belajar apa saja, dari siapa saja atau dari mana saja. Bukan pendiktean yang dibatasi oleh misalnya kurikulum, misalnya kalau orang fisika itu hanya kurikulumnya hanya ini aja gitu. Jadi itu topik kita berbicara ini. Mas, dengan judul itu ada komentar, Mas. Apakah benar ini saya ngambil judul itu benar sesuai dengan pemikiran dari Mas Nu? ya, sedikit banyak ya. Itu kemarin ya kayaknya yang dibawa ke webinar terakhir itu ya, pendiktean atau pendidikan atau pendiktean kan gitu. Kita harus mendefinisikan itu. Berangkat dari sini, Mas. Berangkat dari sini. Yang kita anggap belajar dan pendidikan itu selalu harus di institusi formal. Kalau saya belajar mancing dari teman saya, tidak dihargai sebagai kemampuan intelektual. Kalau saya belajar main origami, main kelereng, itu kan nambah sesuatu di saya, tapi nggak dianggap sebagai belajar, nggak dianggap. Saya main game dimarahin. Ini mbok belajar, jangan main game terus. Loh, main game itu belajar. Kenapa anak kecil itu sangat senang main? Karena itu cara mereka belajar, cara belajar skill yang mereka butuhkan saat itu, yang fun, yang mana sekalian belajar sesuatu. Ada bedanya antara mendidik manusia dan mempersiapkan manusia untuk pekerjaan. Itu ada bedanya.
Nah, Apa Mas, mendidik manusia dan menyiapkan manusia untuk pekerjaan itu ada bedanya? Oke. oh iya. Nah, sekarang yang kita anggap sebagai pendidikan adalah yang nomor 2. Karena sekolah ngajari Anda mencari penghidupan, tapi tidak mengajari cara hidup. Padahal kita butuh penghidupan tentu, tapi cara hidup juga sangat diperlukan. Mas, contohnya penghidupan dengan cara hidup itu contohnya apa, Mas? Supaya yang agak mudah dipahami gitu. Penghidupan itu pekerjaan, Mas. Oh, pekerjaan. Anda akan sangat susah cari penghidupan, sangat susah cari pekerjaan. Lihat, semua pendaftaran pekerjaan rata-rata ngomong selalu lulusan SMP, lulusan SMA, S1 ini, S2 ini. Nah, pendidikan kan outputnya itu nomor 1 yang dicari. Stratifikasi pengetahuan dari seseorang agar industri privat, industri sebuah usaha punya standarisasi untuk ngambil orang dari mana. Oh, kalau lulusan SMA minimal dia tahu ini, kalau lulusan ini minimal dia tahu ini. Nah, itu kan sebuah kerangka cangkang untuk memasukkan manusia ke situ sehingga dia punya set knowledge yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan. Untuk hidup nggak dipikir. Kan gitu. Kalau Jadi, untuk hidup itu manfaatnya apa, Mas? Atau apakah itu bisa gratis saja? Maksudnya nggak harus ada lembaga khusus lah kalau ngajari kehidupan biar alami gitu maksudnya. kalau apa itu? Yang belajar hidup tadi kan untuk penghidupan. Dan... Coba tanyain gini aja. Tanyain semua teman-teman. Atau Anda tanyain Anda sendiri. Anda ingat ketika SD atau SMP? Apa yang paling Anda ingat? Oh, main dengan teman-teman. Saya di mana-mana nanya seperti itu, 100% tidak ada satupun yang ngomong, saya ingat pelajaran matematika, saya ingat pelajaran biologi, saya ingat pelajaran bahasa, nggak ada yang ingat. Yang ingat adalah pengalaman hidupnya dengan teman-teman, saya mengalami pelajaran memalukan, saya mengalami hal yang menyenangkan, membanggakan, ada hal yang lucu, dan seterusnya. Ternyata hidup isinya itu. Kalau mau ngomong, apa namanya, kalau ngomong secara penuh, bukan hanya ilmu yang ada di kepala, tapi juga pengalaman-pengalaman yang membuat manusia dewasa. Nah, kalau orangnya pinter tapi tidak dewasa, bisa bahaya. Kalau orang dewasa tapi tidak pandai juga, kurang ilmunya, manfaatnya juga tidak terlalu luas. Jadi dua-duanya penting. Saya nggak ngomong satu lebih penting daripada yang lain. Tapi proporsinya sama-sama penting, bahwa belajar hidup itu juga penting. Belajar mencari penghidupan itu juga penting. Artinya gini ya, mencari pekerjaan itu adalah pinter. Mencari dewasa untuk sebagai dewasa itu pengalaman hidup gitu Mas. Ada dua jalur gitu Mas. Kalau mau disimplifikasi gini, segala sesuatu dalam hidup tidak sesimpel A dan B. Makanya tadi ada quote, kamu dibiasakan pilihan ganda, sementara pilihan ganda itu tidak refleksi dari pemahamanmu. Kamu terbiasa dengan pilihan ganda, jadi mencari sesuatu itu yang benar A atau B atau C. Kebenaran bukan pilihan, kebenaran adalah titik tengah akumulasi di antara semua ilmu yang kamu miliki. Mas, bisa dikasih contoh Mas, kebenaran bukan pilihan, itu mungkin ada yang belum paham kata-kata tinggi ini, mungkin kasih contoh sederhana Mas. Bukan tinggi. Maaf. Ada quote lain saya yang sering disalahpahami. Saya selalu ngomong, kebenaran yang kamu pahami saat ini adalah kesalahan yang belum kamu pahami. Itu kawinnya dengan ini. Karena kebenaran yang kamu pahami sekarang itu tidak sepresisi pemahaman yang kamu alami berikutnya. Misalnya gini, jarak dari Jogja ke jenengan di mana ini? Surabaya. Surabaya. Dari Jogja ke Surabaya berapa kilometer kira-kira? 500 kilometer. Berapa meter? Ya 500.000. 500.000. Kalau mau ngomong meter kan pasti nggak bulat 500.000. 523.346 meter. Iya. Kalau saya ngomong pakai milimeter, oh iya, lebih presisi lagi. Jadi mana yang benar? Kilometer, meter, atau itu kan semuanya kan ngomong jarak, dan itu bukan pilihan, tapi kemajuan menjadi lebih benar adalah menjadi lebih presisi terhadap
apa namanya, sesuatu yang kamu pahami lebih presisi. Oh, ini nggak bener-bener banget kok. Kilometer, bener, pengetahuanmu cukup kilometer saat itu. Tapi ketika kamu tahu meter, nggak presisi kemarin kilometer, nggak bener-bener banget, salah kemarin. Sebenarnya segini meter, berapa kilometer lebih segini meter. Ketika tahu milimeter, nggak meter nggak cukup nih, segini kilometer, lebih segini meter, lebih segini milimeter. Ya kan kebenarannya tambah presisi, tambah presisi, tambah presisi. Nah, itu yang saya bilang bukan pilihan ganda. Kebenaran itu tumbuhnya bukan kalau kamu tahu kilometer terus kemudian tahu meter, bukan berarti kamu membuang kilometer, tapi meter itu menambah presisi pengetahuanmu terhadap kilometer. Jadi kebenaran yang berkembang itulah kebenaran yang semakin presisi, bukan kebenaran yang menidakkan yang kemarin. Karena yang kemarin harus diintegrasi dengan pengetahuan yang sekarang untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih presisi. Oh, itu sama nggak dengan ukuran kebijaksanaan, lebih wise atau lebih dewasa itu beda ya, beda urusan ya? Ini urusan pengetahuan ini atau gimana? Nah, kedewasaan adalah gini, ilmu apa al-alim al-hakim, ilmu dan kebijaksanaan itu kan dua hal yang saling menyeimbangkan. Kalau kehebatan ilmu adalah kemampuan untuk memisahkan, ini kambing, ini sapi, ini kuda. Tapi kalau kebijaksanaan adalah melihat perbedaan itu menjadi satu rangkaian. Ini makhluk yang berguna untuk manusia, ini makhluk Tuhan, itu kebijaksanaan. Yang hampir sama dengan kedewasaan itu tadi. Kalau kemudian misalnya gini, kalau kamu tahu kilometer, meter, milimeter, dan sampai nanometer, pikometer, femtometer, dan seterusnya, kalau kamu dewasa, kamu mesti nanya apa? Jawabnya nggak harus selalu pada puncak pengetahuanmu. Oh, iya. Jaraknya berapa? Segini kilometer. Kamu tahu bahwa itu nggak tepat-tepat banget, tapi cukup untuk menjawab pertanyaan yang saat itu. Karena kalau kamu jawab pakai milimeter, diantemi wong mesti. Jarak Jogja sama Surabaya berapa? Ya sekitar 3 triliun, 5 triliun sentimeter lebih. Wah, dikamplengi wong. Iya, Nah, iya. itu kedewasaan. Kedewasaan itu Oke. enggak, Pak. Enggak gaya lah. Kamu tahu berapa yang kamu butuhkan. Kamu punya 100, enggak harus dikeluarkan 100. Setiap saat itu kedewasaan, itu kebijaksanaan. Tapi kedalaman pengetahuanmu itu beda lagi. Kamu mungkin punya perpustakaan ribuan buku, tapi kamu ngeluarin satu lembar karena hanya itu yang dibutuhkan saat itu. Itu kebijaksanaan, itu kedewasaan. Iya, benar. Mas Nu, ini langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, dari sosial media saya. Kan saya info bahwa besok saya akan wawancara Mas Nu. Siapa yang mau nitip tanya-tanya silakan. Ini banyak yang tanya ini Mas Nu. Ada yang satu tanya, Mas Nu, dia kebanyakan yang tanya ini kayaknya cocok gitu loh dengan pemikiran itu, bahwa sekarang itu harusnya belajar tuh boleh dari mana saja, dengan siapa saja, belajar apa saja. Itu kayaknya mereka cocok. Nah, ini ada yang tanya, kenapa kok mahasiswa-mahasiswa atau sekolah-sekolah itu tidak mengajarkan permasalahan-permasalahan yang ada? Misalnya petani butuh pupuk, kok nggak di sekolah itu diajari itu? Misalnya peternak butuh ini, kekurangan ini, kenapa kok di sekolah nggak diajari itu aja? Misalnya banyak petani yang mati gara-gara kesetrum ini, jebakan setrum. Kenapa kok anak STM atau anak SMA atau anak apa kok nggak diajari itu oleh gurunya? Atau misalnya dosen-dosen juga ngajari itu bagaimana problem-problem di lapangan itu harusnya diatasi. Itu pertanyaan pertama, Bang. Ini mungkin bisa dijawab dulu, nanti saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya jawab pertanyaan itu. Karena begini, kemungkinan kasus yang terjadi di dunia itu jutaan. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan sejuta kasus kepada manusia. Iya. Ya, jadi yang diajarkan pada sistem sekolahan formal adalah kamu mengetahui secara struktural ilmu itu seperti apa. Kalau kamu sudah tahu strukturnya, struktur ilmu sambungannya seperti apa, komponennya seperti apa, interaksinya seperti apa, kamu bisa menggunakan model pengetahuanmu untuk menjawab jutaan kemungkinan masalah tersebut. Kalau kamu tahu setrum, kamu nggak usah perlu menjelaskan berapa jenis lampu yang bisa dihidupin. Berapa jenis lampu macam-macam loh. Tapi kuncinya kan pakai listrik. Kalau kamu tahu konsep listrik, tahu konsep saklar, selesai. Lampunya adalah variasinya. Kalau sekolah harus mengajarkan ini lampu ini cara ngidupinnya gini, ini lampu ini cara ngidupinnya gitu, nggak akan selesai seumur hidup. Karena kasus yang terjadi di dunia amat sangat banyak, sehingga dicari struktur ilmunya. Yang diajarkan di dunia di dunia pendidikan adalah struktur ilmu tersebut.
Saya nggak ngomong bahwa tidak ada masalah. Memang ada masalah, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar ilmu struktural itu. Ada yang memang kerjaannya di sawah. Aku nggak butuh itu, aku butuh kasuistik. Karena aku menghadapi ini sekarang, jawabannya gimana? Wes toh, aku minta jawabannya aja, nggak usah kasih teorinya. Itu empirik, ada yang memang seperti itu. Itu harus disambungkan. Orang yang punya knowledge ini, yang punya structural knowledge, dia harus bisa menjawab, gunanya kan itu, dia harus bisa menjawab masalah-masalah spesifik. Di Indonesia tahun 2008, data 2018 atau 2019, jumlah mahasiswa di Indonesia hanya 7 juta. Anak SD 25 juta, anak SMP, SMA sekitar 11 juta. Yang kuliah hanya 7 juta, dengan penduduk 264 juta. Padahal 7 juta ini adalah jembatan dari ilmu struktural tersebut menjadi ilmu aplikatif. Nah ini kalau 7 juta nggak bergerak, cuma nyari pekerjaannya sendiri dan tidak meluangkan waktu misalnya setengah jam lah untuk menjawab mengkonversi itu, kita akan sangat susah mau pinter bareng. Kita akan sangat susah knowledge-nya tersebar dengan begitu cepat. Jadi saya agak belok sedikit ini. Iya nggak apa-apa, bebas ini obrolan bebas. Jadi saya pengen menjawab masalah itu dengan saya bikin sosial media yang beda sama Twitter sama Facebook sama Instagram. Sosial media saya namanya Symbolic ID. Itu sekarang baru bisa dipakai di Android. Dan saya berharapnya begini. Ini sosial media bedanya dengan yang lain apa? Di sini saya menyediakan satu tempat yang namanya public space, di mana di situ kita nggak saling follow orang, tapi kita follow-nya adalah sebuah ruang kajian. Ruang kajian pertanian, kayak ruang kajian biologi, kayak ruang kajian perikanan, terserah. Dan semua yang ngobrol di situ sama sistem dirubah namanya menjadi anonim. Jadi kamu tidak melihat orangnya, tapi yang kamu lihat adalah ilmunya. Jangan lihat orangnya, tapi lihat ilmunya. Nah kalau itu menurut saya ini lagi sedang proses, saya pengen mengajak para mahasiswa se-Indonesia untuk kamu paling nggak di situ jagain satu ruang kajian ilmumu aja deh. Kalau ada orang yang nggak tahu apa-apa, ini yang tidak punya kesempatan untuk kuliah ini, dia punya masalah di depan mata, ini gimana sih caranya, nanam kentang yang bener nih gimana sih? Saya tanahnya segini nih, dia nggak tahu harus nanya siapa. Kalau ini 7 juta orang ini meluangkan waktu 15 menit di ruang kajiannya aja, ini knowledge akan terspread secara cepat. Dan untungnya buat apa? Buat si anak ini yang pinter ini. Nomor satu untungnya adalah dia memanfaatkan ilmunya. Karena saya percaya Islam ya, karena saya orang Islam, menurut Nabi saya orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam 15 menit itu kamu memastikan bahwa kamu ilmu bermanfaat buat orang lain. Yang nomor dua, ada akumulasi poin di situ. Akumulasi poin di mana kalau kamu bermanfaat untuk orang lain, kamu di-upvote sama orang lain, poinmu naik posisinya. Jadi nanti akan kelihatan kompetensi di sini. Kita nggak akan bisa dibohongi oleh isu-isu sosial media oleh orang-orang yang nggak kompeten. Coba ada cross check sekarang saya ngobrol sama teman-teman akademisi itu paling mangkel nek karo pejabat-pejabat sing ora ngerti apa-apa tapi ngomong kamu bukan bidangnya tapi kamu ngomong kayak gini ini gimana sih? Saya agak misalnya gini, di sini ada ruang kajian Alugo. Apa di sini Alugo apa? Saya juga nggak tahu. Ada ruang kajian tentang membahas bahasa Arab. Oh, oke. Bahasa Arab. Saya ngajak teman-teman kok nggak ada yang mau ya, ini teman-teman pesantren kita banyak loh sebenarnya. Ini banyak yang pengen nanya-nanya nih, nggak tahu apa-apa. Dia pengen nanya artinya ini, bagaimana, ya maksudnya spread of knowledge. Saya mengharapkan egaliteran itu terjadi. Jadi yang orang kalau mau belajar tidak lagi didikte, tapi dia memang pengen tahu. Nah, kalau ini sudah banyak dipakai, ini akan bisa dikonversi menjadi standarisasi pekerjaan itu tadi yang sekarang di-handle oleh struktur pendidikan. Oke, mungkin saya kepanjangan. Lanjut. Nggak apa-apa. Gimana? Oke, baik, lanjut. Ini ada lagi pertanyaan ini. Sebenarnya pendidikan itu prosesnya atau ijazahnya? Maksudnya mencarinya atau ijazahnya gitu? Maksudnya ini ada yang tanya dari grup dari Facebook saya itu begitu tanyanya. Jadi apakah prosesnya saja atau hanya keluaran akhirnya gitu? Oke ya. Ini saya ngomong paling fundamentalnya dari pandangan saya.
proses pendidikan, orang mengajarkan kepada orang lain itu tidak mungkin sebenarnya. Tidak ada satu orang pun bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang bisa dilakukan pendidikan adalah membuka kesempatan kepada orang yang mau belajar. Satu murid, satu guru, ada 40 murid. Kok hasilnya beda-beda? Ya. Itu bukan karena gurunya ngajarinya beda. Gurunya ngajarinya sama. Cuman yang pengen mau belajar, dia akan mendapatkan ilmu lebih daripada yang nggak mau belajar. Jadi mekanisme pendidikan adalah menyediakan kesempatan untuk orang mau belajar. Cuman kesempatan itu tidak lagi terbuka 100% karena ada threshold ekonomi. Bayar piro. Kalau kita zaman lawas sebelum ada mekanisme Indonesia, sebelum ada mekanisme kelas dan pendidikan formal, kita kan punya mekanisme asram yang kemudian dikonversi menjadi pesantren itu, di mana ketika murid ingin belajar, ya dia nyantri ke gurunya, ya dia datang, saya ngeresiki, saya ngapain, pokoknya saya dengerin, gurunya mau ngapa-ngapain, kamu bisa menyerap atau tidak, gitu aja. Bahkan lulusannya bukan karena ilmu. Ada salah satu tokoh besar yang harusnya pada tahu, lulusnya hanya karena ngambil cincinnya Ibu Nyai di dalam jumbleng, di dalam tempat tai itu. Masa nggak tahu? Itu kok bisa lulus gara-gara ambil itu? Nah, hanya gara-gara ambil itu sama gurunya udah kamu lulus, bukan karena ilmunya. Loh, itu cerita amat sangat terkenal, apalagi di universitas Anda harusnya sangat paham. Oh, saya kelewat itu. Saya kelewat. Oh, iya. Ilmu ukurnya jadi berbeda juga tolak ukurnya. Nah, iya. Respon pertanyaan itu tadi seperti itu. Pendidikan itu menyediakan tempat kepada orang yang ingin belajar. Proses ngaji, guru aja saya nggak percaya kok, ngajari bisa tuh nggak percaya. Harus orangnya muridnya yang harus berniat. Aku tak nyari ilmu. Kalau orang nggak berniat nyari ilmu, mau diajari sopo wae ora bakal masuk, orang nggak niat nyari ilmu. Nah, nanti ada ini dong, berarti ada seleksi dong, karena gurunya sedikit, peminatnya banyak gitu kan. Itu problem juga kan, Mas. Misalnya gurunya yang terbaik ini misalnya ada di Rembang gitu ya. Guru yang ini ahli ini ada di Rembang. Sedangkan yang minat dari seluruh Indonesia itu otomatis kan mungkin asramanya nggak cukup, atau ini ngomong teknis ini. Itu bagaimana? Gini. Satu, ini yang praktis dulu. Satu, kita punya internet. Kalau kita punya internet. Kalau kita bisa memanfaatkan ini secara benar, kita sangat bisa menjawab itu. Internet ini dunia yang masih baru. Saya kasih contoh sedikit. Ketika zaman Wright Brother menemukan sayap pesawat terbang, itu butuh sekitar 25 tahun sampai pesawatnya dipakai sampai benda yang bisa terbang yang kemudian disebut pesawat itu dipakai secara komersil. Jadi butuh waktu panjang. Ketika ada teknologi baru, digone ngawur dhisik sampai ketemu sesuatu yang pas. Nah, internet ini masih sesuatu yang baru. Kita masih banyak kemungkinan untuk menggunakannya seperti apa. Biasanya kalau barang baru, destruktifnya jauh lebih tinggi. Barang baru, anak kecil baru pegang korek, mesti dibakar duluan. Ya. Orang baru naik motor, mesti jatuh duluan. Karena barang baru, dia belum tahu makainya gimana secara efektif. Nah, itu kemudian terjadi percobaan-percobaan seterusnya. Nah, saya ingin menggunakan simbolik ini, yang saya tadi ngomong sosmed simbolik ini, agar menyediakan kesempatan untuk siapa saja yang pandai membagi ilmunya, dan siapa saja yang pengen belajar untuk bisa belajar. Karena tidak ada satu orang pun di dunia yang pandai semuanya. Pasti ada, dia bodoh di satu bidang itu pasti. Di banyak bidang, dia pasti pintar di 1-2 bidang, lainnya goblok. Kan kita harus saling gandengan tangan nih, saling tanya, saling belajar. Itu yang menurut saya cara pembelajaran yang paling asik tuh, paling natural. Dan gini juga, kualitas murid tidak selalu ditentukan oleh kualitas gurunya. Tidak selalu, walaupun ada faktornya di situ. Kualitas murid tidak ditentukan oleh... Tidak selalu ditentukan. Bukan tidak ditentukan, tidak selalu. Jadi, faktor guru bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas murid. Justru... Contohnya gimana? Saya bingung. Artinya, misalnya ada, belum tentu anak itu siswanya lulus pinter matematika, belum tentu gurunya pinter matematika gitu maksudnya? Bukan. Gurunya ampuh, belum tentu muridnya ampuh. Oh, baik. Ya.
Itu banyak terjadi memang gitu. Gurunya tidak ampuh, belum berarti muridnya tidak ampuh. Oh, oke. Ya, Belum tentu juga. juga, ya. Kan itu pintu ilmu aja guru. Mas, lanjut ya pertanyaan berikutnya Mas ini. Ini ada yang ngomong masalah kurikulum. Kalau misalnya kurikulum itu memang menjadi batasan dalam kebebasan belajar, berarti orang tua atau masyarakat tuh ngukur seorang anak ini, ya masyarakat ini saya butuh orang yang bisa ini gitu. Sedangkan orang tua itu kalau bisa ini tuh ilmu yang dipakai, yang perlu dipelajari anak saya, ilmu yang penting dipelajari anak saya itu yang mana, yang ini atau gimana gitu. Artinya orang tua juga bingung kalau misalnya tidak ada semacam batasan kurikulum sehingga nanti dia itu harus sekolah itu kalau mau jurusan teknik mesin ya ini kurikulumnya ini harus ngambil mata kuliah yang ini aja. Dia tidak boleh kesempatan belajar malah ilmu apa? Sosial, ilmu demo atau ilmu psikologi, malah karena nanti masyarakat itu butuhnya sebenarnya orang yang pintar. Ini pasti yang nanya punya asumsi bahwa saya tidak setuju kurikulum. Ya, betul katakan. Saya nggak pernah bikin statement itu loh. Oh iya, berarti saya yang salah. Oke, berarti gini, bebas belajar apa saja. Kalau kita bebas belajar apa saja, itu apakah berarti bagaimana memilih membatasinya kebebasan itu? Maksudnya kebebasan itu membatasinya bebas belajar itu jangan terlalu banyak belajarnya, cukup yang penting-penting saja itu bagaimana? Itu tidak usah didesain, itu terjadi secara natural. Lihat, Anda kecil semua belajar, lama-lama Anda pasti tertuju, asal lebih tertarik A daripada B. Itu nggak usah didirect. Itu sudah kayak gitu sendiri semua umat manusia itu. Karena modalnya memang berbeda. Contoh sederhana. Perempuan, saya nggak ngomong gender nih, tapi ini data empirik. Perempuan lebih senang ngurusi seseorang. Laki-laki lebih senang ngurusi barang. Jadi pekerjaan sebagai nurse, sebagai perawat itu lebih banyak wanita karena ngurusi orang. Pekerjaan sebagai mekanis lebih banyak laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak punya kesempatan, tapi karena nggak gitu tertarik juga. Yang ngurusi sesuatu itu lebih senang laki-laki. Tapi itu jangan distrukturkan, karena pasti ada anomali-anomali juga. Misalnya gini, yang paling banyak memasak itu wanita, tapi top chef kebanyakan laki-laki. Ya, ini kan, nah, kita nggak bisa kita tuh nggak paham apa yang kita ketahui. Jangan membayangkan bahwa kita tahu peradaban manusia ini. Peradaban bersama ini adalah emergence. Jadi bukan konsep satu orang. Gini, saya kasih contoh. Semut itu natanya rapi atau enggak, Mas? Oh, rapi. Rapi ya. Punya menteri tenaga kerja enggak? Wah, itu nggak tahu kan. Iya, nggak tahu. Mungkin ada sistem ratu atau apa itu saya nggak tahu. Kan mereka tidak ada pembagian, kamu pekerjaannya ini, kamu gini, kualifikasinya gini dan segala macam. Bukan tidak dibutuhkan, karena kompleksitas semut sederhana sehingga nggak sampai butuh menteri tenaga kerja. Tapi tidak ada satu semut pun yang punya kepandaian, punya konsep untuk membagi pekerjaan. Pekerjaan itu terbagi dengan sendirinya. Ini terbagi dengan sendirinya bagaimana? Hanya mereka melaksanakan syariat itu aja. Syariat semut apa? Syariat semut adalah berani menjadi. Dan syariat semut adalah silaturahmi. Hanya dua itu yang dilakukan. Ketika ketemu salaman. Kok aku salaman 60 kali nggak ada tentara ya? Aku jadi tentara. Kalau aku salaman 48 kali nggak ada petani ya, aku jadi petani. Tandang, otomatis rata. Pekerjaannya rata, siapa mengerjakan apa, ikhlas rata, sesuai dengan interestnya masing-masing. Nah, untuk urusan itu tadi, kurikulum amat sangat perlu karena berhubungan dengan struktural ilmu itu tadi. Kita belajar struktural ilmu itu, kita nggak boleh sombong juga, karena struktural ilmu itu tidak dibangun oleh satu orang, itu dibangun oleh ratusan orang sepanjang peradaban. Kita ngomong Celsius sederhana itu berapa ratus tahun yang lalu dibenarkan.
kita belajar hukum Newton, walaupun dia bikinnya ketika lockdown 3 tahun, itu dia bikin rumusnya itu ketika lockdown itu. Memang ada pandemi juga saat itu. Saat itu ada pandemi, dia di rumah, dia menciptakan kalkulus karena tidak ada apa namanya matematika yang bisa menjawab, bisa merumuskan gravitasi. Dia bikin matematikanya sendiri, yang kita sebut sekarang sebagai kalkulus itu. Terus kemudian dia menemukan itu. Kita kan nggak perlu menemukan lagi kalkulus, kita tinggal belajar sama dia. Nah, struktural itu kan kayak Boto ini, itu tetap harus perlu dipelajari. Kalau orang random belajar, juga tidak akan mempunyai solid pengetahuan terhadap apa yang dia tertarik. Tapi untuk tertarik pada sesuatu, jangan dipaksakan oleh struktur. Itu akan natural sendiri. Lihatlah. Coba lihat anak-anak, orang-orang yang sudah mulai masuk umur 30, biasanya, standarnya, masuk fase sekitar umur 35 tahun. Dia akan tahu memfilter dia. Oke, ini nggak perlu. Aku tertarik di sana, konsentrasi di sana, aku fokus di sana. Tapi apakah ilmunya yang tidak ada hubungan, sepertinya tidak ada hubungannya, ini tidak berguna? Amat sangat berguna. Karena ini terlalu kompleks nggak ya? Tapi gini, ilmu berdiri sendiri. Semua ilmu selalu bisa terinspirasi oleh ilmu yang tidak ada hubungannya sepertinya. Saya kasih contoh. Ilmu ngelipat kertas namanya origami. Itu nggak ada gunanya itu untuk kehidupan. Ngapain? Iya, untuk anak-anak. Anak saya SD juga diajari. Ya. Di Jepang ada orang suka origami dan dia konsentrasi belajar origami selama 40 tahun. Suatu hari NASA yang dari Amerika ngeluncurin roket NASA, dia pengen membuat satelit di mana ketika satelitnya di atas dia buka selebar mungkin panel suryanya. Tapi ketika diluncurkan dia dilipat sekecil mungkin. Dia nanya cara ngelipetnya sama siapa? Sama ahli origami. Karena dia pengalaman 40 tahun melakukan itu. Saya bahkan ngomong gini, kalau kamu seneng porno, nyun sewu ngomong ya, ini bukan urusan dosa, pahala, dan segala macam. Kita anggap sesuatu ilmu yang paling nggak berguna lah. Kamu seneng ilmu porno, pelajaran porno sampai kamu ahli, tapi jangan setengah-setengah. Belajar sangat ahli. Gunanya apa? Paling nggak sekali seumur hidup kamu berguna. Kalau nanti ada mau bikin undang-undang soal pornografi, dia nanya siapa? Ya yang paling ahli porno lah. Kamu bikin undang-undang terhadap sesuatu yang kamu nggak paham ilmunya, ya nggak pas loh. Loh kalau kan bermanfaatnya sekali saat undang-undang, tapi efek negatifnya berkali-kali itu, misalnya gara-gara belajar porno akhirnya ekonomi rusak atau apa, itu gimana? Itu kan pertimbangan dia. Kalau dia mempertimbangkan bahwa itu tidak baik, jangan diteruskan, sederhana. Tapi saya tidak berani memaksa orang ini bagus, ini buruk, ini segala macam. Ginilah, minimal dia gunanya nggak sekali juga, Mas. Gunanya bisa berkali-kali. Bahkan ketika hidupnya hancur, itu dia berguna juga. Bisa menjadi contoh buruk untuk anak temennya. Kayak Pak D itu ya. Pak D itu dengannya nonton porno jadinya kayak gitu. Manfaat juga dia. Iya. Kalau belajar gitu aja. Wow. Nah, aku nggak pernah menyalahkan sistem kok. Semua sistem itu kalau dibangun dan diambil oleh masyarakat, pasti itu ada manfaatnya. Kalau bahwa tidak pas, itu seperti kilometer, meter, sentimeter itu tadi. Nggak pas itu ya dipaske, semakin kita berkembang semakin pas. Terus kalau ada guru atau orang tua yang menyalahkan siswa aku ini main game aja, atau apa istilahnya suka telat atau apa, itu urusan beda lagi. Apakah itu bebas memilih, mereka bebas memilih malas, bebas memilih nggak disiplin? Oh, enggak dong. Kalau anak masuk sekolah, nomor satu jangan lupa yang adalah komitmen. Kamu masuk daftar sekolah, itu yang terjadi adalah komitmen. Itu pelajaran komitmen itu penting itu. Jadi jangan sampai kebebasan itu jadi membuat kamu belajar berkhianat terhadap komitmen. Oh, baik. Terhadap janjimu. Jadi kamu main terserah, tapi ketika waktu komit di sekolah, komit. Ketika waktunya kita tidak dalam komitmen, saya nggak bisa ngatur. Terserah kamu mau seperti apa. Walaupun ada sebab akibatnya. Kalau kamu main terus, nih mungkin nilaimu tidak baik. Tapi mungkin itu berguna buatmu.
Misalnya ada game yang namanya SimCity. Apa itu manage istilahnya yang terkenal aja lah. Sama Dota. Kota. Dota terkenal. Orang ngelihatnya apa namanya? Nggak ada gunanya, bunuh-bunuhan. Tapi begini, tapi itu melatih orang mengambil snap decision yang cukup kompleks pada waktu yang pendek. Melihatnya itu. Ada beberapa komponen, oke, aku ngambil decision gini, prediksi seperti ini. Nah, model itu bisa dipakai dalam bisnis, dalam lobbying, dalam komunikasi. Kalau dia melihatnya itu sebagai pelajaran hidup dan bisa mengambil hikmahnya kalau dalam ilmu Islam, apapun yang kamu lakukan pasti berguna untuk sesuatu yang lain. Karena yang kita tapi point view-nya orang tua, point view-nya guru kan waktu yang terbuang menurut mereka gitu. Waktu yang terbuang atau malas-malasan karena main game tadi. Point of view orang tua. Sangat wajar karena orang tua tidak hidup pada pengalaman ini. Iya. Orang tua tidak mengalami game-gamean. Orang tua tidak mengalami fun yang jenis seperti ini. Dan orang tua selalu ngomong, kak gitu tuh apa gunanya? Karena dia tidak mengalami kecil seperti itu. Saya sebagai orang tua selalu punya prinsip begini, anak saya akan menghadapi zaman yang saya tidak akan menghadapinya. Jadi dia harus mulai dari sekarang, bukan mulai dari zaman saya. Standarnya adalah standar sekarang. Jadi saya harus belajar. Anak kecil sekarang belajarnya apa ya? Saya sekarang belajar Roblox, Mas. Gara-gara anak saya main Roblox tiap hari, saya pengen tahu apa sih Roblox nih. Oh, gini. Saya cari dia ada kejadian dia di scam, diskusi. Scam gimana, Kak? Dia cerita gini. Terus gimana nanti menghindari scam? Ini gini. Oke. Udah jadi pelajaran tuh, experience dia. Whatever experience, asal dia fun, itu bisa jadi. Ya itu berarti beruntung seorang anak yang lahir dari orang tua yang bisa memahami. Ini saya di tetangga-tetangga saya ini gara-gara online COVID, sekolah SD itu online, itu anaknya dimarahi terus. Kenapa kok orang tua marah? Karena orang tua itu nggak tahu caranya ngisi jawaban online yang dikirim guru lewat WA itu. Orang tua nggak tahu caranya buka Google Classroom. Kebetulan ya ada orang tua yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Lah orang tua yang nggak tahu caranya IT ini itu suka isinya ya hanya melampiaskan kemarahan. Itu bagaimana? Ya mohon maaf, belajar harus seumur hidup. Kalau nggak tahu sesuatu belajar. Iya. Saya sering kok anak saya nanya juga saya nggak jawab. Kamu ketika dia nanya apa sih ini tadi sore ini nanya apa sih 9 AMPT? Dia di forum ngomong akan ada pertemuan 9 AMPT ya, Pacific Time. AM Pacific Time. Dia nanya, kalau namanya nggak tahu sesuatu gimana cara nyarinya? Di Google, coba di Google, udah di Google. Di Google dia baca, oh udah paham. Oke, saya memberi tools dia. Kalau dia nggak tahu sesuatu, gimana cara cari tahunya? Karena ada suatu saat pasti kamu nggak bisa nanya Panda, ada suatu saat kamu nanya Panda nggak tahu jawabannya, kamu harus cari tools-nya untuk bisa mencari jawabannya sendiri. Mending dikasih kail daripada dikasih ikan. Iya. Berarti Mas Nu boleh ya anaknya bawa handphone, boleh ya? Boleh, ada rule kita ada perjanjian. Urusan waktunya, urusan apa yang kamu dapatkan di situ, ngobrol kita, kamu ngapain aja, bikin apa. Mas, sekarang kita ngomong gibah itu apa ya? Compare dengan sistem pendidikan sekarang. Maksudnya, ya nggak tahu boleh dikatakan menjelekkan pendidikan sekarang atau kayak compare sebagai contoh. Itu pendidikan sekarang itu menurut Mas Nu bagaimana? Yang sistem yang SD, SMP, SMA, kuliah, itu apakah cocok dengan pemikiran Mas Nu? Apakah tidak sesuai? Nggak masalah. Saya nggak masalah sama sekali. Oh, nggak masalah, oke. Cuman gini kurangnya, menurut saya. Kita kan jajan Belanda nih. Kalau mau nyontoh Belanda, nyontoh total lah, sekalian lah. Misalnya di Belanda, itu sistem pendidikannya mirip seperti ini, walaupun ada cabang. Nanti ketika SMK sama SMA kita cabangnya 2, di sana ada cabang lagi. Tapi itu pendidikannya itu connect sama job market. Karena spesifik jelas pekerjaannya, pendidikannya untuk mencari job, mencari pekerjaan. Jadi jalur ini pekerjaannya nanti pilihannya ini, jalur ini pekerjaannya pilihan ini, jalur ini pekerjaannya pilihan ini. Nah, saya melihat di Indonesia pendidikan masih seperti status sosial. Belum memang efektif menjadi pekerjaan. Karena banyak lulusan Belanda ya? teller bank, lulusan
kehutanan, jadi jangan lulusan. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ada job, karena kita tahu persis bahwa pendidikan adalah menyediakan orang agar bisa mencari penghidupan, sekalian connecting sama job marketnya. Jelas nih job marketnya. Saya nggak masalah dengan pendidikannya. Menurut saya kalau nggak gini juga nggak efektif kok. Oh, oke. Nggak banyak juga yang bisa diajari. Cuman ada beberapa yang perlu dibenahi. Satu, urusan job marketnya. Nomor 2, obsesi kita terhadap angka. Sekarang hampir gini, misalnya gini, ada persyaratan gini di universitas. Kalau lulusanmu nilainya rata-rata di bawah ini, kamu bisa kehilangan akreditasi. Jadi ini muridmu harus berprestasi. Nah, itu menurut saya itu pengkhianatan terhadap konsep utama dari pendidikan. Pendidikan itu bukan tinggi-tinggian nilai, bukan tinggi-tinggian rata-rata nilai. Konsep pendidikan itu untuk ngetes siapa yang sungguh-sungguh terhadap ilmu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, kamu nggak lulus, ya wes ora lulus. Itu konsekuensi, mending kamu belajar konsekuensi dalam hidupmu ketika masih muda, daripada ketika tua kamu dibohong-bohongi terus. Karena gini, jadi kemudian gini, kalau universitas rata-rata nilainya rendah, dia kehilangan akreditasi, yang dia lakukan adalah mendongkrak nilai para muridnya. Terus kemudian lulusan kita palsu semua. Terus apa gunanya stratifikasi pendidikan kalau lulusannya palsu semua? Sekarang aja SD SMP sudah nggak ada yang nggak naik kelas. Semua naik kelas. Saya ngekek setengah mati tertawa itu. Loh, Anda anggap nggak naik kelas kekejaman? Loh, enggak. Kamu menaikkan seseorang yang seharusnya tidak naik kelas, tapi tetap kamu naikin kelas, kamu dongkrak nilainya, itu justru kekejaman. Karena kamu tidak ngajarin dia konsekuensi dari kecil. Hidup itu isinya konsekuensi. Nanti kalau dia hidup di dunia nyata, nggak ada dongkrak-mendongkrak. Itu yang membuat Indonesia, menurut saya yang membuat pendidikan Indonesia dalam tanda petik gagal adalah telat menghadapkan manusia kepada dunia yang sesungguhnya. Dipupuk terus gitu. Dipupuk konsekuensi dari kecil, jelas. Kamu nggak sampai nilainya, enggak. Kamunya lulus. Kalau nggak berprestasi, enggak, ya enggak. Konsekuensi. Paling penting dalam hidup kan memahami konsekuensi. Tapi mungkin maksudnya pemerintah itu yang diperbaiki itu sebenarnya tidak semuanya kalau ada siswa yang nggak lulus itu penyebabnya mahasiswanya. Mungkin juga dosennya, mungkin juga sistem yang ada di situ, mungkin faktor lain. Itu kenapa kok dia memaksa supaya nilainya tinggi sehingga di di sistem itu koreksi diri. Yang menyebabkan nilai rendahnya mahasiswa ini apa sih? Kan belum tentu mahasiswa itu bodoh. Bisa jadi dosennya yang killer, bisa jadi dosennya itu tidak pakai apa yang diajarkan nggak cocok dengan yang diujikan, atau harusnya mata kuliah A kok yang diajarkan malah ilmu sosial bagi seperti itu. Apakah maksudnya bukan seperti itu, Mas? Ini menunjukkan bahwa memang tidak matang kita dalam tanda petik. Jangan saya mau ngomong gini, tujuannya bagus, saya paham tujuan itu, tapi eksekusinya apakah menghasilkan action itu? Kalau kita tahu fakta konsekuensinya bahwa tujuannya itu, actionnya adalah memberi parameter nilai, kemudian action yang dilakukan bukanlah memperbaiki diri tapi mendongkrak, karena itu yang ngurusi pendidikan itu ya butuh wong pinter soalnya, Mas. Karena kita stratifikasinya tidak jelas, yang ngurusi ya nyon saya mau ngomong, dia tidak belajar ya evolusi. Dalam evolusi bukan manusia, evolusi makhluk hidup di seluruh dunia. Apalagi manusia, ada 3 komponen yang tidak mungkin ditabrak. Makhluk hidup itu selalu mencari cara termudah. Mencari sesuatu yang enak, menghindari sesuatu yang tidak enak. 3 itu. Biar nilainya tinggi, paling enak gimana? Apakah memperbaiki diri? Lebih enak dongkrak. Mudah mana? Mudah memperbaiki diri apa mudah dongkrak? Mudah dongkrak. Itu artinya social engineering-nya tidak matang. Saya nggak ngomong tujuannya. Yang penting di sini bukan tujuannya. Kita nggak ngomong Gusti Allah yang iso mengukur tujuan. Inamalu biniat sing iso mengukur Gusti Allah. Kalau dalam interaksi manusia yang kita lihat, action sebab akibatnya seperti apa? Kalau akibatnya seperti itu, ya rape, cari cara lain. Saya setuju dengan intentionnya, saya setuju dengan tujuannya agar memperbaiki kualitas. Tapi cara itu salah.
Efeknya seperti ini nih. Dan efeknya akumulatif, jangan lupa. Kita punya 5 lulusan yang tidak kompeten, tapi dianggap kompeten dengan probabilitas 50-50. Chaos tuh ke depannya. Karena 50 orang yang dianggap kompeten ternyata tidak kompeten. Berapa prediksi yang salah dari 50% penduduk? Dari 50% dari 7 juta. Itu efek society-nya gede loh itu. Di dunia pendidikan satu skrup efeknya besar panjang ke depan. Nah, itu yang maksudnya harusnya dipikir dalam-dalam. Saya nggak ngomong mereka orang-orang buruk ya, saya yakin mereka niatnya terbaik. Cuman komprehensinya mungkin perlu ditambahi lagi. Iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ini ada di Indonesia itu ada revolusi mental, Kementerian Revolusi Mental. Itu apakah memang untuk memperbaiki pendidikan atau apa? Kalau di luar negeri itu kan ada wajib militer, ada siswa itu harus melakukan kegiatan sosial, nyapu jalan atau wajib militer. Apakah revolusi mental di Indonesia ini apakah benar sesuai yang dimaksud atau bagaimana menurut jenengan? Apakah ada hubungan dengan pendidikan itu? Sudah berkali-kali saya sudah revolusi mental, tunjukkan gini. Ada bedanya revolusi mental sama evolusi mental ya. Evolusi mental adalah perubahan mental sedikit demi sedikit. Kalau revolusi mental perubahan secara cepat, revolusioner. Oh, revolusioner. Oke. Revolusi mental. Kalau revolusi mental, mungkin ilmu saya yang belum cukup, tapi tolong tunjukkan saya dalam sejarah peradaban dunia terjadi revolusi mental tanpa didahului oleh darurat nasional. Revolusi mental selalu didahului oleh darurat yang dirasakan oleh 100% masyarakat. Bom Hiroshima Nagasaki, revolusi mental. Great Sting Inggris, revolusi mental. Black Plague-nya di Italia melahirkan Renaissance, revolusi mental. Kalau tidak ada terancam semua penduduknya, nggak ada revolusi mental, bullshit itu. Oke. Program-program aja, bullshit. Kalau kita udah ini orang revolusi mati, baru revolusi mental. 3 tadi itu loh Mas baliknya. Nggak mau susah, cari yang enak-enak, cari yang paling mudah. Yang energinya paling rendah, pasti ke situ larinya semuanya. Kalau sistem wajib militer dan kegiatan sosial untuk para siswa itu di luar negeri itu apakah cocok diterapkan di sini? Bagus, saya sangat setuju sebenarnya. Wajib militer. Tapi kita tidak punya kebutuhannya untuk bisa membuat wajib militer. Korea dia punya ancaman jelas. Singapura dia penduduknya sedikit. Indonesia nggak usah lihat. Tidak banyak negara yang ada orang dengan sukarela daftar jadi tentara. Di Amerika dia harus merekrut tentara. Kenapa? Karena kalau kerja resiko mati ya. Mati. Di Indonesia yang daftar banyak. Malah bangga, Mas. Karena memang pekerjaannya belum banyak opsi yang lain. Iya. Nggak usah wajib militer udah kebanyakan orang, Mas. Banyak gitu militer. Masalahnya bukan orang kurang militer, masalahnya mungkin bayar. Jadi wajib militer tidak bisa kita lakukan di sini. Kita harus punya jawaban solusi yang endemik, maksudnya yang kulturnya lokal. Seperti urusan tapi saya ngomong nanti kepanjangan urusan COVID ini. Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa Mas, sedikit COVID itu penting nih Mas di sini karena mumpung ada COVID ini. Gimana? Ada hubungan dengan COVID Mas ini? Enggak gini. COVID ini kan bisa menjadi darurat nasional ini. Saya nggak mau nakut-nakuti ya, tapi ginilah. Saya bulan Maret mengeluarkan video pendek 3 menit. Saya pertama kali itu bikin video dengan suara saya sendiri. Karena saya ngitung begini, ini Indonesia tidak mungkin bisa melakukan kecuali herd immunity, nggak mungkin bisa. Lockdown duitnya nggak cukup. Lockdown bocor 2%, efektivitasnya sangat turun. Sementara tingkat kemiskinan Indonesia 9,88% per daerah. Jadi pasti bocor di atas 2%. Lockdown nggak mungkin efektif. Oke, mass testing kita kalau mau cepat rapid testing kita harus pakai imunosistem. Imunosistem sampai 70% error rate-nya. Ini juga berbahaya. R0-nya 2,2, ini berbahaya. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat yang disebut distancing by rule. Kalau itu dilakukan, waktu itu usulan saya,
Apa Mas? Distance by rule. Apa Mas? Ulangi. Kan kita social distancing nih. Oke, social distancing. Betul. Masalahnya begini, kalau social distancing itu nggak masalah. Kalau kamu disuruh di rumah, tabrakannya adalah sama orang-orang yang pekerjaan harian. Ya, betul. Pekerjaan nggak bisa makan nih. Nggak bisa makan, ya. Kalau dihadapkan nggak bisa makan atau kena virus, ya ditabrak mesti virusnya. Iya, iya, iya. Virusnya ditabrak, terus kemudian remuk, no? Apa sih Indonesia? Usulan saya waktu itu adalah, kan pemerintah kosong semua, sekolah kosong, universitas kosong semua. Oke, yang harus pekerjaannya di luar rumah, kamu di luar rumah. Tapi jangan pulang ke rumah. Kamu tinggal di area-area tersebut. Di area-area yang kosong tersebut. Tinggal itu selama 3 bulan. Akan terjadi herd immunity. Tapi herd immunity-nya tidak pada total populasi. Herd immunity-nya pada orang-orang yang di luar. Jadi lebih sedikit. Saya ngitung kasarnya, yang kemungkinan probability mati dari 3,5 juta bisa ditekan sampai 350 ribuan. Jauh itu. Kalau kita benar ngitung fatality, case fatality rate-nya ya. Oh, tapi itu sudah lewat, nggak mungkin dilakukan sekarang, sudah bola salju. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan survival, karena ini efek ekonominya juga tidak kecil ini. Iya, iya. Yang industri-industri yang mati juga banyak. Padahal Indonesia berapa tahun yang lalu kita menggalakkan pariwisata dan budaya yang semuanya berbasis pada orang kumpul. Orang kumpul, benar. Itu mati semua. Mati. Semua industri turunannya mati semua, dan semua yang dapat pekerjaan nggak ada pekerjaan semua. Kita pada posisi berbahaya kalau tidak saling gandeng, saudara. Akan banyak yang, kalau mereka nggak punya, nggak ada yang nolongin. Kalau orang lapar nggak ada yang nolongin, larinya ke kriminalitas. Kalau kriminalitas terjadi secara lebar, gimana? Militer turun, kosnya tambah tinggi lagi, ngeri. Jadi harus ada strategi yang jelas. Saya kemudian membuat strategi klaster itu. Kita harus mengembalikan lokal wisdom kita. Per kampung, per daerah, per area, mereka menghidupi diri sendiri. Menghidupi diri sendiri, kalau ada yang kurang atau lebih, baru exchange antar kampung. Harus base distance seperti itu. Keamanan juga per klaster seperti itu. Nah, itu saya taruh juga di simbolik mekanismenya. Agar kamu bisa saling exchange sama antar community, nanti kelihatan siapa yang bisa jadi otoritas informasi, bisa saling belajar global, dan seterusnya lah. Saya mengharapkan pandemi ini tidak hanya sebagai kesengsaraan, tapi seperti ketika Black Plague masuk ke Italia, 50% penduduk Italia mati dan menghasilkan renaissance, kebangkitan Eropa. Saya harap COVID ini bisa kita manfaatkan menjadi kebangkitan Indonesia kalau kita benar-benar serius. Yang dilakukan Italia saat itu adalah menggali nenek moyang. Kemudian sehingga kita kenal Archimedes, kita kenal Plato, kita kenal Epicurus, dan seterusnya, karena zaman setelah pandemi. Kita sekarang, ayo belajar lumbung seperti apa, belajar solidaritas gimana, belajar gotong royong gimana, kita lakukan lagi. Kalau itu kita lakukan, akan ada revolusi besar di Indonesia, revolusi mental beneran. Oke, iya, Mas. Pas pertanyaan terakhir, Mas. Tentang musik ini. Ini juga karena di sosial media juga yang cewek-cewek itu, yang ibu-ibu tanyanya masalah ini, Mas Nu kenapa kok sudah nggak mencipta kok nggak ada album baru lagi, terus lagu-lagunya Mas Nu ini kok artinya apa, kok kalau saya artikan kok mendalam, tapi kok saya banyak persepsinya gitu loh. Itu kenapa? Ada juga ya titip salam, Mas, titip salam ini untuk siapa sih? Waduh, saya lupa ini, kebanyakannya saya hafal. Jadi tentang musik kenapa kok sudah tidak membuat lagu, terus arti-arti lagunya itu mungkin bisa dijelaskan yang paling beranu ke Mas Nu. Ini ada pertanyaan dua itu terakhir tentang musik. Gimana, Mas Nu? Kalau berkarya masih berkarya, tapi memang saya agak menarik diri dari dunia musik. Saya tidak tahan dunia pop. Gimana, Mas? Tidak tahan dunia pop? Oh, oke. Dunia populer, dunia dandan, itu saya memang sadar bahwa saya tidak tahan di situ. Dunia orang tahan banget tadi. Kenapa, Mas? Kenapa? Ya setiap orang punya koordinatnya sendiri-sendiri. Baik. Bingung ya aku dandan terus, nyanyi, gini-gini. Saya tetap melakukan itu dengan senang hati, no problem. Tapi kalau suruh muda di Jakarta seperti dulu, zaman album-album itu, terus muter radio, terus sudah tua saya rasanya. Ada sesuatu yang bisa saya lakukan lebih efektif untuk umur saya yang terbatas ini.
bibit yang lain yang manfaatnya lebih luas. Walaupun saya pasti akan mengeluarkan lagu-lagu lagi. Itu sebagai PR saya juga lah. Untuk lirik, memang sejak awal ada keputusan. Ketika bikin Leto awal, ada beberapa teknik untuk membuat lirik. Lirik itu ada yang untuk memotret keadaan, ada yang untuk bercerita, ada yang untuk ungkapan sebuah perasaan. Ada yang bercerita tentang potret, ada yang bercerita tentang film, ada yang bercerita tentang masa lalu, ada frame waktu. Di sini Leto mengambil keputusan bahwa liriknya memang harus multi-interpretatif. Karena makna tidak bisa ditransfer, makna tidak bisa dikomunikasikan, makna hanya bisa distimulasikan. Jadi untuk bisa mengartikan lagu itu, kamu bacanya dan maknanya buat kamu apa? Saya berani ngomong gini, Anda baca liriknya 1 tahun kemudian, maknanya akan berubah. 1 tahun kemudian maknanya akan berubah. Saya belajar dari siapa itu? Saya belajar dari Quran. Karena Quran multi-interpretatif, tergantung manusianya, mesinnya bisa mengambil seberapa dari situ. Karena isinya ilmu luar biasa. Saya mencontoh itu memang. Agar liriknya abadi sampai kapanpun. Berarti kalau masih muda, dunia cinta, kamu melihat lirik. Kalau kamu sudah mulai mikir Gusti Allah, kamu lihat Gusti Allah di situ. Kamu kenal tasawuf, isinya tasawuf, saya mencoba memang, liriknya mencoba meramu seperti itu. Dari awal memang keputusannya seperti itu. Jadi tidak ada singular, tidak ada satu makna dari rangkaian kata itu. Ada beribu makna. Dan menurut saya itu justru itu indahnya. Karena lagunya bukan milik saya. Lagunya adalah milik Anda yang mendengarkan. Oke. Kalau itu berarti kalau banyak kiai yang membaca Al-Quran yang sama, punya interpretasi beda-beda, itu wajar berarti ya? Sama kayak mendengarkan lagunya Mas Nul tadi ya? Sangat wajar. Karena fakta sama makna itu hal yang berbeda. Jadi wajar dong kalau ada ulama radikal, ada ulama yang nggak radikal, ada ulama yang agak moderat, ada ulama ini wajar dong karena meskipun bacaannya sama gitu ya. Sejak zaman Nabi, sejak zaman saya dulu selalu ada. Baik. Tidak ada satu hal yang seluruh dunia tidak memperdebatkan, Mas. Kalau urusan fikih, kebaikan semua orang memperdebatkan. Ada satu hal yang semua orang tidak memperdebatkan dan itu realitas hidup. Apa itu? Satu hal yang tidak diperdebatkan adalah penderitaan. Semua orang kalau ngomong penderitaan ya udah menderita. Nggak ada yang mendebatkan penderitaan atau bukan dan seterusnya. Menderita adalah menderita. Titik. Kalau namanya sakit ya sakit. Itu tidak ada yang memperdebatkan. Karena itu realitas, definisi dari hidup adalah bagaimana kamu bisa menanggung tanggung jawab sebesar-besarnya dengan sakit yang dimiliki saat itu. Itu yang memberi makna pada hidup. Yang sering diperdebatkan berarti masalah lawannya itu, Mas? Yang sering diperdebatkan. Aku ki guyu, Mas, perdebatan ki. Perdebatan apa sih benar salah? Saya lihat perdebatan benar salah, itu satu komponen pentingnya tidak pernah terpenuhi. Apa itu? Tujuannya dipastikan sama dulu, baru bisa debat. Contoh ya, Mas, sederhana. Contoh. Perlu contoh ini. Soalnya kalau nggak ada contoh ini nggak nyambung saya. Oke, kasih contoh. Makan babi itu benar atau salah, Mas? Haram menurut kita, menurut Islam haram. Kalau yang bukan agamanya bukan Islam? Boleh. Oke. Kalau orang Islam makan babi boleh nggak, Mas? Benar salah? Aturannya nggak haram. Nggak boleh. Haram. Kalau saya sakit dan satu obatnya itu? Wah, ini kalau saya pernah ikut dengar cerita ya boleh katanya sih. Kalau saya dengar cerita boleh. Tergantung siapa yang saya dengar ceritanya siapa ini dari ulama yang mana. Jadi benar ya, benar kalau saya sakit tapi Islam tapi sakit boleh. Benar. Oke. Kalau saya Islam nggak sakit makan babi, benar atau salah, Mas? Nggak boleh. Loh kan Mas belum tanya tujuan saya kemana? Tujuannya? Kalau tujuan saya mau masuk neraka kan itu benar. Iya. Tujuannya kita belum ngomong tujuannya sama-sama mau ke surga nih. Oh iya. Nah itu yang aneh tuh ada orang yang ini bertujuan masuk neraka itu ada nggak? Mungkin menurut orang awam nggak ada orang yang mau masuk neraka kan gitu. Masa Anda bisa memastikan sesuatu Tuhan nggak bisa bikin orang yang tujuannya masuk neraka? Iya. Jumlah manusia segini banyak kok.
Iya, iya, ya Itu ada tidak juga, akan pernah buktinya bisa banyak. memastikan tidak ada, itu tidak akan pernah bisa memastikan. Iya, iya, iya. Ciptaan Tergantung Tuhan kok. ini kok. Kemungkinannya Itu walaupun satu di antara 1 miliar, ya mungkin aja tetap Tuhan iya, yang bikin. Masa nggak mungkin Tuhan bikin seperti mungkin. itu. Ya, Nggak, jadi ya mungkin sekali. Ya tergantung ini wawasan saya, ruang lingkup saya ini siapa. Saya itu ya mendengar betul, dari ya. siapa. Ya. Orang sering menganggap fenomena personal itu sebagai fenomena universal. Yang dia lihat di sekitar itu kenyataan jagat raya. Orang Iya, iya. itu ya fenomena personal ya personal. Universal nggak tahu, yang ada probabilitas. Iya, 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 iya. Mas Nu, ini sudah habis pertanyaannya. Terima kasih banyak, Mas Nu. Mohon maaf kalau Ya, mengganggu. Terima kasih. Saya akan share ke teman-teman ilmunya yang bermanfaat, wawasan juga. saya Mas Nu, boleh ngajak teman-teman untuk join simbolik enggak? Terutama boleh, monggo, monggo, monggo. Tadi saya mau tanya, simbolik itu pakai Y atau pakai I? Terus Y. di Play Store Simbol. tuh tulisnya gimana? Ya, monggo, monggo. Apa di Play Store search aja SYM simbolik, SYM. SYMBOLIC simbolik. Oke, oke. ID, simbolik.id di download. Terus ya apa namanya, itu kita mencoba alternatif lain dari sosial media. Masalah di dunia modern bukanlah masalah kekurangan data. Masalah di dunia modern adalah masalah kebanyakan data dan memilih data mana yang bisa dipercaya. Iya, iya. Dan saya harap semakin banyak orang yang pandai, yang merasa punya tanggung jawab terhadap ilmunya, luangkanlah waktu sekitar 15 menit, setengah jam di situ untuk menjawab pada sesuatu yang Anda pandai. Paling enggak orang-orang akan tahu dari sumber yang valid, bukan dari bukan dari rumor-rumor yang ngawur. Itu kalau HP iPhone bisa, Mas? Belum, iPhone belum. Kalau website dia nggak punya Android, pakai browser nggak bisa? Website baru di develop, belum selesai. Sekarang yang Oke. sudah running paling kenceng baru di Android. Perlu login atau harus create akun dulu atau bisa pakai Google login itu? Create akun pakai email aja. Oke. Create akun pakai email. Mungkin sebelum teman-teman nanti mencoba langsung, mungkin ada gambaran setelah login itu mereka harus memilih kajian tertentu atau apa? Seperti apa, Mas? Ya. Gini. Oke, saya menjelaskan. Di dalam simbolik itu ada beberapa ruang utama. Satu ruang interface atau status seperti sosmed biasa. Jadi kamu follow teman, kamu share status dan sederhana seperti itu yang sudah kita familiar. Yang kedua sebetulnya sebagai public space atau ruang ngobrol. Public space itu yang kita follow bukan orang, yang kita follow adalah ruang kajian yang kita tertarik. Contoh, Mas, judul kajian atau di public space tadi apa misalnya? Ruang kajian misalnya, pilih ruang kajian ekonomi bisnis. Di situ pembahasan tentang ekonomi bisnis. Kemarin ketika kita memformulasi strategi untuk COVID ini, kita rembukan di ruang kajian kesehatan sama ruang kajian gotong royong COVID kalau nggak salah. Itu ada beberapa strategi untuk menghadapi ini, diskusi dari beberapa orang yang memang concern, punya kompetensinya di sini, ada meluruskan informasi. Ini maksudnya gini, tidak semua ruang kajian ada ahlinya saat ini. Saya harapkan orang yang kompeten mau sedekah ilmunya lah. Karena sekarang sedekah duit, kabeh wong lagi butuh duit, sedekah ilmunya paling enggak kita revolusi mental, kita dukung orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan kita dukung orang yang hanya kaya atau hanya ganteng atau hanya terkenal, tapi orang yang memang bermanfaat untuk orang lain. Kita dukung di simbolik. Nah, di simbolik itu juga bisa bikin gini, bisa bikin grup, misalnya desa atau komunitas atau universitas, satu grup situ, di situ nanti bisa diskusi di dalam grup tanpa dilihat oleh publik juga bisa. Oh, tanpa dilihat oleh publik. Sebagai ada admin yang approve dia masuk grup itu ya? Bisa, ada grupnya, jadi ada grup tertutup juga. Inginnya arahnya ke situ. Sekarang grupnya belum bisa ditutup, tapi sebentar lagi bisa grup private gitu. Jadi kita pengen gini, kalau mau bikin society besar, tidak seperti Twitter yang siapa saja langsung masuk ke dunia kamu bisa main di klastermu dulu. Klaster misalnya di sini ada grup ekonomis ngomongnya tentang makroekonomi, wah ngobrol ekonomi terus ini strategi gitu gimana tentang apa, dan saya sangat banyak belajar di situ, banyak hal yang saya nggak tahu nanya di situ,
keren ini jawabannya. Ada yang posting rajin di dunia militer, kapal perang seperti ini, pesawat terbang seperti ini, gihono ya arek-arek. Tapi alhamdulillah, saya senang kalau orang-orang yang kompeten, passion dia di-share ke yang sama gitu loh. Akan terjadi yang disebut sebagai homofili. Kumpulan, jangan dilihat di KBBI ya, itu terjemahan di bahasa Indonesia salah KBBI homofili. Kalau mau lihat terjemahannya di bahasa Inggris, homofili adalah kumpulan orang dengan interest yang sama. Kalau kumpulan orang yang interestnya sama berkumpul, mereka akan diskusinya lebih fokus dan bagus. Terus yang nggak tahu, yang pengen belajar, tinggal nonton diskusinya ikut pinter. Kan ya saya ketika ada konsep belajar tidak harus dipaksa. Saya tidak hanya pada konsep, tapi pada implementasinya juga. Kalau kita mau bareng-bareng belajar, orang tua tadi yang nggak tahu cara belajar, ini gimana sih cara loginnya? Tanya di situ, siapa tahu ada yang udah ngalami duluan dan bisa jawab. Kita di sini pengen bermanfaat satu sama lain kok. Loh Mas, kalau belum login kan belum bisa tanya Mas. Artinya tanya di mana? Makanya login, maksudnya daftar download. Oh, oke, daftar ya. Itu ada nggak link YouTube yang menjelaskan tentang simbolik tadi? Mungkin mereka ada kayak panduannya gitu. Penjelasannya ada beberapa video menjelaskan konsep lebarnya itu di akun officialnya ya simbolik.id, akun YouTube. Oke, simbolik. Nanti saya pasang di. Dari awal dulu, dari Januari, dari awal tahun, kita ngeluarinnya dari awal tahun. Tapi dari dulu konsep kita memang gotong royong, dan itu sangat relevan sekarang. Kalau kita nggak gotong royong, nggak survive ini bangsa kita ini. Ini mirip Kaskus gitu Mas. Kaskus itu kan kayak treat, ada yang biar treat baru, misalnya membahas masalah apa. Terus langsung teng-teng ada apa? Bisa, semacam seperti itu. Beda utamanya di sini kan anonim yang nulis. Oh iya. Anonim itu dibuat oleh sistem. Kamu nggak bisa ngarang sendiri. Setiap tag anonimnya beda. Dan anonimnya dilihat dari HP yang beda, namanya juga beda. Oh. Jadi anonim banget ini. Karena kita pengen mendorong, ayo dilihat isinya, dilihat kontennya. Jangan dilihat orangnya. Nah, ini diskusi yang bagus, yang mendapat upvote, yang memberi info, yang mendapat upvote, kemudian itu dia mendapatkan poin terakumulasi ke akun aslinya. Jadi nanti kita bisa ngelihat, gue ini jane pinter apa toh? Oh, gue aktif di dunia curhat gue bintang 5 ya gitu. Ada yang di dunia ekonomi bisnis dia kelas 2 bintang 3 nih. Berarti dia sudah kontribusi ilmu kepada segitu banyak orang. Jadi kita pengen ngajak real, ayo. Kalau pengen statusmu naik, kamu ngajari orang lain sebanyak-banyaknya. Kamu kontribusi manfaat untuk orang sebanyak-banyaknya. Itu stratamu naik. Bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian. Kepandaian juga berpengaruh. Pokoknya kemauan untuk bermanfaat itu tadi. Ya gini ngomong kasar, sebenarnya saya mengimplementasi konsep sosial Islam pada dunia sosial media. Tapi itu pembahasan jauh lebih dalam. Kok bisa Mas? Kok bisa konsep Islam itu? Bukannya konsep umum? Gini, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malah seneng saya ya. Gini, dalam setiap society, ini satu poin aja ya, satu poin aja cukup kompleks ini. Dalam sebuah society ada yang disebut sebagai trust distribusi, kepercayaan kepada orang lain. Karena kalau tidak ada kepercayaan satu sama lain, tidak akan terjadi komunitas, tidak terjadi perkumpulan manusia. Pertanyaannya kemudian adalah, orang bagaimana yang lebih dipercaya daripada yang lain? Itu yang akan mendorong society. Di Indonesia yang terjadi sekarang adalah orang yang paling populer lebih dipercaya. Ya. Orang yang paling kaya dia lebih dihormati. Paling ganteng, paling cantik. Paling kaya lebih paling kaya. duitnya banyak dia lebih dihormati daripada yang lain. Nah, kalau yang dianggap sebagai stratanya tinggi adalah orang kaya dan orang populer, lombanya masyarakat itu akan kaya-kayaan. Tidak peduli caranya seperti apa. Sehingga jangan kaget kalau Indonesia yang jadi gini, kalau Anda mau jadi, mohon maaf lah, mau menjadi pejabat, Anda tahu mau tidak mau harus serangan umum.
serangan fajar. Wajar. Serangan fajar ngasih duit. Hmm. Yang bisa serangan fajar hanya orang kaya. Mm-mm. Orang kaya artinya dia pandai mencari uang. Ya. Kalau dia jadi pejabat, dia pandainya ngapain? Ya, Mencari uang. cari uang ya. Mencari uang. Terus kemudian masyarakat komplain, loh itu pemimpinnya kok bisanya cari uang, nggak mikirin rakyat. Loh kamu milih orang yang pintar cari duit kok. Wajar, bukan salah dia. Iya. Nah, kenapa saya ngomong Islam? Karena Islam mengajak menghormati bukan orang yang kaya. Islam mengajak menghormati orang yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, kan gitu kan. Jadi semakin dia banyak manfaatnya, seharusnya dia paling dihormati. Cuman kita tidak punya parameter, siapa ya paling bermanfaat. Kalau lingkup satu kampung, kita tahu, satu kelurahan sudah mumet. Siapa nih yang bermanfaat? Apalagi satu negara. Kalau kita bisa memilih pemimpin orang yang paling bermanfaat, misalnya, dia di sana, kemampuan yang utama dia adalah bermanfaat untuk orang lain, makmur di negara cepat. Tapi kan kita tidak punya tolak ukur itu, makanya di simbolik dibikin. Kamu diskusi di ilmu yang kamu pahami, kesehatan. Nanti pemilihan bupati dilihat aja, jreng. Oke, ini poin kesehatannya tinggi, ini poin pertaniannya tinggi. Kamu pengen maju pertanian atau kesehatan? Oh, iya, kan pilih dia. Iya. Terus apa yang terjadi? Orang yang poinnya tinggi di kesehatan, dia harus ngajari orang lain kan. Untuk mendapat poin tinggi, dia harus ngajari orang lain. Berarti yang pintar kesehatan tambah banyak. Kalau dia berkhianat terhadap ilmunya, yang dia ajari ini mesti ya wis nesu-nesu karo dhek mau tambah pinter ya. Iya. Jadi untuk naik sebagai posisi pemimpin, kamu harus ngajari wong jadi tambah pinter. Wong pinter akan menjadi kritikismu kalau kamu tidak konsisten dengan ilmu. Yang sederhana itu. Saya ngambil satu konsep simpel dari Islam. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadikan itu orang yang paling dipercaya di masyarakat. Orang yang paling banyak manfaatnya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling ganteng, tapi yang paling bermanfaat. Satu konsep itu aja. Itu kenapa di anonim ya, nama-namanya di anonim, nggak perlu nama, nggak perlu status. Walaupun poin-poinnya tetap masuk ke dia. Jadi poinnya dari apa, Mas? Dari like-nya atau dari banyak komentar di situ atau apa? Di situ ada yang namanya up voice dan ada namanya down voice, seperti upvote dan downvote. Bedanya gini, bedanya di sini kita upvote dan downvote-nya asimetrik. Kalau di Kaskus, upvote satu orang nilainya 1, downvote 1 orang nilainya 1. Di sini berbeda. Kamu bintang berapa? Kamu kelas berapa? Orang bintang 5, ngevote bintang 1, nilainya bisa lebih banyak. Oke. Karena kamu lebih expert di bidang itu. Kamu lebih penting di bidang itu. Jadi, ada orang tinggi banget di ekonomi, di ekonomi bisnis, dia downvote orang bisa langsung 10. Tapi di dunia sejarah, dia juga anak kecil, orang dia nggak paham sejarah. Ada kampus di situ, di dunia sejarah. Nah, nanti kan kita ketemu patron siapa yang pinter, bukan dari populernya, tapi memang dari ilmunya. Kita kan bisa memilih orang yang dipercaya, benar-benar berdasarkan progres ilmu. Sedikit ngomong nih, pemilihan kemarin sekitar 20.000 orang menjadi kandidat untuk DPR. Yang DPR, DPR RI, dan semuanya lah, sekitar 20.000 orang. Kalau lombanya adalah bermanfaat untuk orang lain, lombanya ngajari orang lain, Anda bayangkan, 20.000 ngajari orang 5 saja, dalam satu pemilihan umum, 20.000 kali 5, 100.000 orang tambah pinter. Kalau lomba nggak mungkin cuma 5 orang. Sebulan ngajari uang terus tambah pinter. Kita pendidikan otomatis dibiayai oleh nafsu jadi pemimpin, misal. Ya, ini di dunia memang belum ada. Sedunia belum ada. Karena memang resikonya tinggi. Dalam apa resikonya apa? Resikonya apa? Nah, ini perubahan tatanan sosial yang signifikan. Iya. Belum ada, ini mengerikan perubahan tatanan sosialnya kalau ini terjadi. Karena benar-benar parameter utamanya dirubah. Parameter kekayaan jadi nggak kepake, oligark duitnya banyak jadi nggak kepake. Yang kepake adalah orang yang bermanfaat. Siapapun kamu, asal kamu bermanfaat untuk orang banyak. Loh,
Ini untuk para penguasa apa namanya keadaan sekarang ya mengerikan. Sedunia apa namanya nggak ada yang berani. Dan menurut saya kenapa ini resiko tinggi kenapa dilakukan di Indonesia? Karena kalau kita tidak berani ngegas, ngambil resiko, kita tidak akan bisa membalap negara-negara lain. Kita sudah ketinggalan. Harus berani ambil resiko untuk apa namanya balap itu. Gimana revolusi sosial? Caranya belajar, bagi ilmu, that's it. Semua orang pegang ilmu. Perlu lembaga ini yang Mas ya. Belajar bisa. Artinya perlu lembaga apa ya, rating ya. Kayak misalnya TV. Suatu acara ini ditonton oleh misalnya Tukul, Empat Mata ditonton oleh sekian orang, ini ditonton sekian, itu berarti harus ada lembaga rating. Jadi ada, oh orang ini bermanfaatnya sekian. Orang ini bermanfaat, berarti perlu lembaga rating yang khusus, yang resmi pemerintah, sehingga ini ngomong ini seolah-olah nanti tercapai ya, menuju ke sana gitu. Jadi perlu lembaga rating khusus ya, rating kebaikan. Bahaya men. Kalau ratingnya diletakkan kepada satu orang atau satu lembaga, dia akan sangat rentan pada korupsi. Oh. Karena dia memegang kekuatan terlalu besar. Makanya di sistem kita ada algoritma yang menghitung itu tadi. Jadi saya pun nggak bisa kotak-kotak itu. Karena semua ada sejarahnya dan yang ngomong sistem. Sistem yang bergerak. Jadi tidak ada satu orang kekuatannya lebih daripada yang lain. Yang membedakan adalah gue gelem tandang karo wong ora ngono. Yang membedakan itu aja. Jadi saya menghindari itu. Saya menghindari ada orang kekuatannya lebih besar daripada orang lain. Itu jawaban terhadap pendidikan. Aku wani kok ngomong karo pemerintah. Aku nggak minta dana 0%. Cuman aku minta sedikit 15 menit dari 7 juta mahasiswa se-Indonesia. Indeks pendidikan Indonesia naik banget, jauh. Mas, kalau berkenan, mungkin sesi lain Mas, kita akan bahas tentang simbolik. Nanti saya riset dulu pertanyaan-pertanyaan, saya pelajari dulu aplikasinya, saya pelajari dulu, nanti saya riset. Mungkin bisa lain waktu saya hubungi jenengan. Ya. Siap. Baik, Mas Nuh, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.